Assalamualaikum. Selanjutnya adalah terlibat dalam perbuatan jarimah atau terlibat dalam perbuatan melakukan tindak pidana atau bersama-sama ya melakukan tindak pidana atau dia juga terlibat dalam seseorang melakukan tindak pidana. Nah, adapun definisi terlibat dalam perbuatan jarimah ini adalah melakukan tindak pidana atau jarimah secara bersama-sama baik melalui kesepakatan ataupun kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau kekuasaan dengan berbagai bentuk. Kemudian selanjutnya terlibat secara langsung. Secara langsung itu bersama-sama, misalnya membunuh orang yang dikenakan sanksi membunuh tadi adalah siapa, kemudian apakah membunuh itu satu orang atau ada orang lain yang terlibat dengannya, maka bersama-sama dia sepakat, maka itu disebut dengan terlibat secara langsung. Nah, contohnya yang terlibat langsung ini adalah jika seorang menyuruh orang lain untuk membunuh, kemudian suruhan itu melakukannya, maka orang yang menyuruh itu dipandang sebagai pelaku langsung. Nah, misalnya ada ibu menyuruh memukul seseorang. Nah, walaupun ibu bukan pemukulnya, maka di dalam hukum pidana Islam orang yang menyuruh tadi atau orang yang membayar untuk melakukan pemukulan tadi adalah terlibat secara langsung. Selanjutnya terlibat secara tidak langsung. Yang dimaksud di sini adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu tindakan kejahatan, kekerasan dan menyuruh atau membujuk orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan, seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan terlibat secara tidak langsung. Untuk sanksinya sendiri itu ada dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila seorang laki-laki memegangi atau dalam kurung korban sedangkan laki-laki lain membunuhnya, maka dibunuh oleh orang yang membunuhnya dan dikurung bagi orang yang memeganginya. Nah, itu sanksi hukumnya. Atau sanksi lain adalah takzir yang diberikan oleh hakim bagi orang yang secara tidak langsung, kalau bersama tidak langsung ya, terlibat bersama melakukan perbuatan jarimah tadi ada secara langsung dan tidak langsung. Nah, kalau secara langsung itu hukumannya ya sama dengan, karena dia bersepakat melakukan, maka hukumannya sama dengan orang yang melakukan kesepakatan itu. Nah, secara tidak langsung atau membantu, maka misalnya memberikan jalan atau memberikan info sehingga dia bisa melakukan perbuatan jarimah tersebut, maka disebut itu terlibat secara tidak langsung, maka hukumannya lebih ringan dari perbuatan yang dia lakukan atau hukumannya itu bisa dikenakan takzir. Nah, untuk selanjutnya ini adalah part terakhir pembahasan fikih janayah. Mungkin di part-part sebelumnya itu hanya singkat-singkat saja beberapa penjelasan. Nanti akan Ibu kirimkan bukunya, kalian bisa membaca lebih jelas fikih jinayah itu lagi di dalam buku yang Ibu sudah berikan. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.